Halo pemirsa Cokro TV, bertemu lagi di acara yang baru nih untuk pemirsa Cokro TV live gitu. Kita mau ngobrolin soal yang lagi rame di media sosial, yang lagi viral. Nah, saya ditemenin oleh host yang lagi viral juga, host yang lagi hot terus di Cokro TV yaitu Bang Ade Armando. Ada Bang Ade kan Halo, di sini. hai Ada Nong. juga, hai Bang Ade, ada Mas Eko juga di sini, Mas Eko Kuntadi Kisanak. Halo, Sehat? sehat, alhamdulillah, lagi viral. Iya, Gimana lagi Nong? Udah viral terus. Nong menyebarkan hoax. Kenapa? Katanya kita lagi hot, Host enggak juga ya kok ya? lah, kita kan biasa itu disebut Ya. yang kayak kayak gitu kan. Iya. Bahkan ini nih yang lagi rame nih Bang Ade sama Mas Eko soal buzzer ya. Ya. Soal buzzer atau Rame influencer. terus ya, rame Rame terus terus kalau nih, soal ini itu. hampir 2 minggu nih, bahkan dari dulu-dulu nih soal buzzer dan influencer selalu rame gitu. Jokowi kemarin minggu lalu ya ngomongin soal bahwa beliau bersedia dikritik, lah bukannya diresponi dengan positif, malah ngomongin soal buzzer. Hampir semua tokoh. Menerbitkan buzzer. Nah, itu dia. Gimana nih? Mungkin kita ngobrolin soal itu ya. Gimana nih? Nah, ini juga ada foto. Gara-gara soal buzzer ini rame, ada foto lama katanya yang beredar sekarang itu yang Jokowi rame-rame foto bareng katanya sih konon para buzzer. Yang di situ ada Mas Eko di Denny juga ada, tengah-tengah nyempil. ada Denny Mas juga. Denny juga ada. Saya juga lihat ada Bang Ade tuh di situ tuh di pojok pakai kopea ya, pakai kopea. Itu Itu sahal ya. sahal. Ada salah juga. Sahal. Saya juga bukan. ada loh Mas Eko di situ deket Jokowi pakai jilbab tapi. Tumben. Dan Nong, jadi ini membuktikan bahwa saya memang nggak pernah dianggap sama Pak Jokowi, nggak diajak. Yang lain diajak, saya enggak. Padahal Kak Ade ini juga dikenal banget ya bahwa kayak Denny Siregar, Eko Kuntadi, disebut-sebut juga sama Rizik gitu kan. Sama siapa lagi? Siapa yang kemarin meninggal? Maher ya juga. Maher nyebutin enggak? Itu juga dibilang buzzer Jokowi gitu kan. Nah, makanya, mungkin kita ya kita harus minta pertanggungjawaban dari Eko nih. Eko itu yang ada di situ tuh fotonya tuh. Gimana itu? Itu foto kalau nggak salah bulan puasa itu diundang buka puasa bersama tahun 2017 kalau nggak salah, diundang buka puasa bersama di Istana Bogor, ketemu sama ya kayaknya hampir semua orang yang aktif di media sosial. Di situ ada Kak Jito juga, ada Denny, Permadi, Birgaldo, Mas Sahal, Novrianto, banyak tuh, ada sekitar mungkin ada lebih dari 50 orang kali ya. Bareng-bareng, jalan sendiri dari rumah, bensin sendiri, ongkos tol sendiri, ketemu buka puasa. Kok jadi curhat di sini? Enggak. Ketemu buka puasa sama Pak Jokowi, ngobrol-ngobrol sebentar, tarawih gitu, ada yang tarawih dan ada yang masih tetap ngobrol. Setelah itu bubar, ya sudah, gitu aja. Jadi di situ tuh, jadi di situ nggak ada misalnya kontrak perjanjian gitu, kemudian setelah itu jadi buzzer, Mas Eko. Enggak, diundang buka puasa kok, puasa-puasa ngomongin buzzer, mungkin pada kultum paling ngomongin agama kan. Tapi gini toh, Anda tuh mau membantah bahwa Anda buzzer Jokowi. Oh ya, saya buzzernya Jokowi dengan cara saya pendukung Jokowi, saya membela Jokowi, tapi saya bantah kalau kemudian ini karena dibayar atau diperintah. Itu saya bantah jelas. Tapi kalau saya mendukung Jokowi di media sosial, ya jelas semua orang tahu. Gitu loh. Dan kalau itu kategorinya sebagai buzzer, ya nggak masalah, terserah mereka aja menyebutkan apa. Bahwa saya mendukung dengan isi kepala saya sendiri, dengan argumen saya sendiri, rasionalitas saya sendiri, iya itu sudah menjadi rahasia umum. Nah, tapi kan ini isunya adalah karena
kalau nggak salah gara-gara Fajrul bilang bahwa nggak ada buzzer pemerintah kan. Adanya influencer katanya. Adanya influencer, makanya diserang oleh kelompok-kelompok ini dengan memuat gambar itu di media sosial untuk bilang bahwa omong kosong, nggak ada buzzer pemerintah. Ini ada nih gitu loh. Ini buktinya ada berapa puluh orang. Itu gimana kok? Kalau semua yang foto sama Jokowi dibilang buzzer, ya banyak banget yang foto sama Jokowi. Banyak loh. Dari dulu tuh orang sudah berbangga-bangga. Bahkan di Senayan itu satu stadion foto bersama Jokowi. Iya, benar itu. Itu ketika kampanye satu stadion itu yang foto bersama Jokowi. Jadi semua buzzer ya? Iya, semua buzzer. Kalau yang foto bersama Jokowi adalah buzzer. Dan dulu kebiasaan Pak Jokowi itu ngundang pelawak, misalnya gitu kan, profesi masing-masing kan. Terus ngundang siapa, ngundang bidan, bidan, ngobrol mungkin. Nah sekali waktu mungkin Pak Jokowi ngundang pegiat media sosial termasuk saya. Jadi ya biasa aja sih. Kebetulan pegiat media sosial maka di stigma buzzer. Coba kalau bidan, stigmanya apa? Ini bidan Jokower gitu kan. Tapi kalau Anda nih kok ya, Anda tuh nggak dibayar ya oleh, artinya gini, Anda tidak diperintah, tidak dibawa instruksi oleh kakak pembina atau something gitu? Enggak lah kakak pembina. Soalnya kan gini, ICW itu kan pernah menelorkan atau membuka data katanya kementerian-kementerian itu ada dananya soal buzzer. Nah, kalau misalnya kita kembali lagi ke foto itu, masa sih dari sekian banyak orang di situ nggak ada yang misalnya masuk ke dalam anggaran kementerian-kementerian itu, atau benar nggak sih sebenarnya itu anggaran itu ya Mas Eko? Tahu nggak? Nah, saya nggak tahu detail ya karena saya nggak pernah ikut-ikutan proyek pemerintah atau apa gitu loh, nggak pernah ikutan memasarkan produk media sosial ini, apalagi proyek-proyek pemerintah kayak gitu nggak pernah detail. Mungkin saya nggak ngerti itu ICW bikin kayak gitu, apakah maksudnya adalah buzzer pemerintah atau ini adalah PR-nya departemen, kan itu beda-beda ya. Saya nggak ngerti, tapi nggak mungkin juga lah masa gimana tuh Kak Ade ya? PUPR buzzer Jokowi gitu kan jadi kejauhan proyeknya. Ini kayak orang mencampurkan begitu aja ya. Jadi kayak gini, yang ICW itu kalau saya duga ya, itu kan dia bicara tentang bahwa kementerian ini punya dana sekian untuk bayar buat media sosial kan, ya. Nah itu kan sebetulnya bagian yang sangat sah dan lazim dan biasa aja dalam PR yang tadi disebut oleh Eko ya, public relations modern. Public relations itu kan adalah sebuah profesi lah kira-kira gitu ya, atau sebuah industri bahkan, yang memang tujuannya adalah membangun opini masyarakat agar masyarakat mendukung apakah produk, apakah jasa, apakah program. Yang bayar itu bisa dari perusahaan seperti Sinarmas sampai ke Nike sampai ke kementerian kan? Iya. Jadi nggak ada yang jahat dengan kalau yang itu. Kalau menurut saya ya. Jadi kementerian apa ingin mensukseskan programnya, misalnya COVID lah, bayangkan COVID. Agar masyarakat mau menerima bisa dipersuasi agar bisa mendukung program-program COVID itu, kemudian pemerintah membayar siapalah Raisa atau siapapun lah ya, influencer yang punya follower yang lumayan ya, yang punya follower yang sangat banyak yang disebut influencer itu, masa jahat sih itu, masa itu dipersoalkan sih? Kalau menurut saya itu sih biasa-biasa aja. Dan buat orang-orang PR, makanya orang-orang PR sama advertising biasanya langsung diem nih kalau ada isu semacam ini, karena mereka merasa, loh itu kan memang biasa, kita yang melakukannya setiap hari, ya. Karena ada yang bilang gini, kok, tapi kan itu kan uang negara. Ya uang negara memang kenapa dipakai buat public relations. Yang salah adalah kalau yang disebarkan kebohongan, kebencian, hoax, menyerang lawan politik, hoax dan seterusnya. Iya enggak? Iya. Nah, jadi dalam hal ini itu harus dibedakan, Dok. Karena ini udah kacau nih semua, seolah-olah begitu Anda dipakai untuk dibayar pakai uang negara untuk mempromosikan, mendukung, mempopulerkan
apakah program, apakah pikiran dari atau membangun citra positif mengenai sebuah kementerian atau tentang pemerintah, kok jadi salah ya? Iya. Nah, Iya. itu Iya, yang iya. Tapi biasanya itu kan para perusahaan agensi PR yang kayak gitu kan, Bang. Iya. Sementara kayak saya misal di media sosial nggak terikat sama agensi apa-apa, nggak ngerti apa-apa juga soal itu. Dan mungkin Anda dibayar pun jangan pernah merasa bersalah gitu loh. Buat siapapun nih yang dibayar itu bukan profesi yang haram loh. Dalam era sekarang ya. Era sekarang. Karena gini, dulu pemerintah juga bayar menyalurkan dana untuk bayar advertorial kalau Anda ingat. Iya, di media-media ya. Di media TV, koran. Iya, di media TV, koran, radio, bikin acara talk show gitu kan. Talk show, iya. Dibayar. Ya, ada yang dibayar, ada yang enggak, tapi ada yang dibayar pasti kan. Ada dana yang dikeluarkan. Sekarang dana itu dipakai buat bayar orang seperti taruhlah siapa namanya Raffi Ahmad misalnya, atau Raffi Ahmad atau Deddy Corbuzier atau saya nggak bilang bahwa mereka dibayar ya, tapi kalau itu dilakukan oleh pemerintah, misalnya oke, saya pakai acaranya Deddy Corbuzier ya selama 1 jam ya, Deddy dibayar berapa untuk itu, dan Deddy kemudian mewawancarai tokoh tersebut, itu lazim loh, itu biasa-biasa aja loh. Nah, jadi itu, nah ini yang sekarang ini kayak dipelintir karena tuduhannya jadi buzzer Jokowi, dan itu dianggap sebagai sesuatu yang bahkan dianggap sebagai ancaman terbesar buat kebebasan pers gitu kan. Pers, iya. Pers, bahkan ada yang bilang bahwa ini sampah demokrasi dan lain-lain gitu. Betul. Nah, kira-kira kenapa ya Bang Ade, Mas Eko, kenapa kok soal buzzer ini kok bisa jadi negatif begini, kok jadi kayak semacam diserang habis, padahal kan yang tadi dibilang oleh Bang Ade itu kan sebenarnya hal yang biasa gitu. Ya, karena mereka kan selama ini asumsinya mereka percaya bahwa gak ada yang akan membela pemerintah tanpa kepentingan. Itu di kepala mereka kayak gitu. Bahwa tidak mungkin ada orang yang membela seseorang tanpa kepentingan, harus dibayar. Mungkin karena selama ini kebiasaannya begitu. Yang mereka alami begitu. Membela harus ada kepentingan. Jadi mereka kaget kalau ada orang yang membela pemerintah atau siapapun tanpa kepentingan, dan mereka nggak percaya. Kenapa mereka nggak percaya? Karena mereka nggak pernah melakukan itu. Kalau mereka membela sesuatu ada kepentingan. Jadi mereka, nah itu yang terjadi menurut saya. Karena mereka nggak pernah percaya ada orang membela pemerintah apalagi tanpa kepentingan. Jadi mereka menstigma pembela pemerintah sebagai buzzer, dibayar ini itu. Kenapa mereka nggak percaya? Karena dalam dunia mereka nggak ada istilah ketulusan kayak gitu. Ya, dalam dunia mereka membela adalah dapat duit. Itu mereka lakukan kalau mereka membela. Gitu. Ya, dan ini mungkin juga karena kita kan sering dengar istilah disrupsi ya. Dan itu hanya diberlakukan buat, Ya betul. Ini disrupsi kan, jadi kagetan gitu loh. Iya. Jadi kalau tiba-tiba saja ada orang-orang yang dengan sukarela gitu ya turun tangan ikut mencuit, dan itu rakyat biasa kan. Iya. Itu kan rakyat. Warga rakyat negara rakyat yang aktif di HP gitu. HP-nya itu bener aktif. Jarinya itu loh. Gitu. Jempolnya gitu. Ada kan petani yang aktifnya di sawah gitu kan. Dan di rumah sakit ini ada pegiat sosial itu ya jempolnya yang aktif gitu. Nah, itu kan sebenarnya hal yang biasa ya. Dan, itu kan teknologinya sekarang memungkinkan, dulu nggak mungkin, sekarang jadi mungkin. Terus rakyat biasa ini termasuk petani tadi, termasuk si bidan, termasuk penjaga toko. Sekarang dia punya alat itu, dia mau ikut ngomong dong. Kalau dia ikut ngomong, dia punya keberpihakan. Salah satu, dia bisa membela kubu anti Jokowi, dia bisa membela kubu Jokowi kan. Kalau sekarang ada ribuan orang sama-sama menyatakan dukungan kepada Jokowi dan menyerang, taruhlah Kwik Yangi gitu. Karena yang bawa peran nih Kwik Yangi kan. Atau Ibu Susi kan. Tapi Kwik Yangi menurutku agak
agak fenomenal. Bayangin dia bilang tidak pernah dia merasa takut seperti sekarang ini karena diserang buzzer kan. Tapi memang Padahal benjol juga enggak ya. Ya media sosial tuh memang benar-benar untuk orang yang jiwanya benar-benar demokratis. Bayangin, dokter sekelas Ade Armando ngomong di media sosial, dikomentari mungkin saja sama anak SMP gitu. Iya kan? Dan kalau itu baper, Bang Ade baper, ninggalin media. Ini apa sih anak SMP ngelawan seorang dokter? Gitu loh. Ini apa sih? Nah, mungkin itu yang dirasakan oleh Pak Kwik Yangi. Ya. Gitu loh. Dia seorang. Saya merasa itu kok. Saya setuju itu. Nong, saya dan Tonton Cokro dulu ya, tapi kalau sekarang udah enggak. Dulu tuh betul-betul merasa tersinggung kan? Iya pasti. Belajar teori loh gitu kan. Terus orang itu menghina saya dan ketika saya cek sekolahnya di mana gitu kan. Tapi benar ini sebenarnya. Itu kalau orang nggak demokratis nggak bisa. Nah jadi jadi setuju. Sebelum main media sosial, lepaskan dulu jiwa feodalmu. Itu syaratnya. Kalau sekarang masih punya, harus kuat, Kak. Mas Eko, harus kuat gitu loh. Jangan baperan memang itu. Iya, jangan baperan. Lepasin jiwa feodalnya baru masuk. Kalau masih feodal, udahlah di rumah aja, nggak usah ngapa-ngapain gitu loh. Jadi dan jangan baper. Kalau baper ya begitu. Kok tapi yang ngomel termasuk media massa loh kok. Karena media massa juga punya jiwa feodal. Enggak, kalau itu sih kalau yang soal media massa kalau saya ngelihatnya lebih karena merasa tersaingi ya. Kan dampaknya banyak itu, Tadi misalnya soal editorial yang biasanya mungkin masuk ke majalah, ke koran, atau juga dibeli ininya majalah dan korannya kan hampir sekarang kurang ya, maksudnya menurun sekali kan jumlah pembaca hanya karena sudah mendapatkan semua informasi di media sosial. Jadi mungkin kalau di media sosial itu media massa itu juga ada faktor itu ya Mas Eko ya. Bang Ade ya. Mungkin yang dimaksud dengan oleh teman-teman itu ada yang merujuk pada akun-akun anonim yang kadang-kadang membuka data orang dan lain-lain barangkali. Tapi kalau kemudian itu mereka langsung menstigma buzzer tanpa ada definisi yang jelas, akhirnya sebetulnya media massa itu seperti ingin berhadapan dengan konsumennya sendiri. Pemain media sosial ini kan konsumen media massa. Dan akan lucu sebuah industri yang perang lawan konsumennya, industrinya berharap bertahan hidup. Nggak mungkin. Gitu loh. Ini kan konsumennya. Itu sedih sih. Walaupun kita emang, jadi barangkali sebagai penutup nih ya, kita ngobrol udah lumayan panjang nih. Kita sih sedih ya kalau kemudian buzzer yang adalah representasi dari demokrasi, ya perwujudan demokrasi itu dianggap sebagai sebuah ancaman ya. Dan kalau buzzer itu dan influencer dianggap sebagai sebuah profesi yang jahat atau kriminal gitu atau harus dikutuk, ya memang harga yang harus dibayar dalam demokrasi adalah seperti ini. Walaupun begitu kita mungkin mengakui bahwa ya ingat Nong kok ada Sarasen dulu yang sampai bongkar. Banyak sekali sih sebenarnya Bang Ade contoh bahwa pegiat media sosial itu kan juga tidak boleh sembarangan ketika dia atau kita ini memposting di sebuah media ya, karena kan ada aturannya juga kan, dan udah juga banyak kan ininya korbannya masuk penjara undang-undang itu. ITE itu kan. Undang-undang. Dan ingat loh yang kena undang-undang ITE itu bukan cuma orang yang benci, orang yang anti Jokowi loh. Yang pendukung Jokowi juga kena undang-undang ITE. Itu. Yang kemarin itu siapa itu Mas Eko yang pendukung Jokowi itu yang relawan itu Jokowi? Yang kemarin ada siapa namanya Ambrosius ya. Itu pendukung Jokowi yang terus di Kalimantan ada Dr. Otto itu juga sempat masuk seperti sidangnya sempat masuk. Kemudian di Padang ada Toto Sugiharto. Itu dikejar-kejar. Toto Sudarto itu dikejar-kejar. Jadi pendukung Jokowi juga punya masalah yang sama dengan undang-undang ITE, bahkan ada yang masuk penjara juga gitu. Ya saya 10 kali diadukan
Lebih kali. Iya Bang Ade. Iya benar-benar. Sama. Ya, Saya cuman juga kan 4 kita, kali dilaporin. Iya. cuman kan kita kalau dipanggil polisi datang, nggak kabur. Itu bedanya. Iya, karena mungkin kan sekarang lagi corona Bang, nggak bisa ke Arab kan. Jadi Ya, clear ya, kalau kita sudah kalau ke luruskan bahwa Eko itu, juga, tapi kalau pulang masuk penjara lagi kan juga ngapain? ya kita sudah luruskan kepada penonton Cokro TV bahwa Eko itu ketika dia di Oke. istana itu tahun 2017 Eko ya. 2017 Bukan ya. buzzer yang Ini dibayar. Sal, semua juga begitu. Tapi lagi-lagi jangan pernah judge bahwa kalau Anda itu adalah bagian dari buzzer tuh dengan sendiri Anda jahat. Yang jahat tuh hoax-nya, yang jahat tuh adalah Ya, hate speech-nya, penyebaran itu. dan Kalau kebencian. cuman untuk mempromosikan, mendukung itu ya apa salahnya sih? Oke. Ya, iya. Oke, iya. Saya kira udah cukup ya kita ya. Menarik sekali. Jadi minimal buat pemirsa Cokro TV ada perspektif yang bisa terbangun soal apa itu buzzer, influencer dan lain-lain yang sedang viral, rame sekarang ini, dan kita akan ketemu lagi untuk ngomongin yang viral-viral lagi. Tunggu tanggal mainnya. Terima kasih Mas Eko, Siap. terima kasih Bang Ade. Thank you Ketemu semua. lagi. Thank you. Dah. Eko, bye-bye.